Jangan memaksakan keunikan produk agar bisa diterima oleh pasar. Nah, di video ini saya ingin berdiskusi dengan teman-teman bagaimana supaya produk kita bisa diterima di pasar dengan baik. Ya, keunikan itu sangat penting, tapi ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Sebelum kita melangkah pada keunikan itu, keunikan produk atau keunikan cara menjual kita harus tahu yang namanya point of parity atau titik paritas. Titik paritas itu apa? Titik paritas itu kita harus menyamakan dulu level kita dengan kompetitor. Contoh nih ya, kalau misal kita ingin berjualan es jus jeruk ya, es jus jeruk, dan kompetitor itu sama dengan produk yang sama, es jus jeruk juga, kita harus menyamakan point of parity. Point of parity itu adalah titik kesamaan yang biasanya diterima oleh konsumen, yang biasanya sudah dibahas sama konsumen. Misal kalau jus jeruk ya, jus jeruk itu biasanya ada asam-asamnya, biasanya ada manis-manisnya, dan ada esnya, terus kemudian pakai cup, terus pakai apa namanya, mungkin ada tambahan sedikit susu. Itu yang biasanya orang terima ketika membeli es jus jeruk ya. Nah, itu jadi point of parity, titik paritas yang tidak boleh kita tinggalkan sebelum kita melangkah supaya es jus jeruk kita itu menjadi suatu hal yang unik. Jadi kita samakan dulu, mulai dari rasanya ya, asam, terus kemudian ada manisnya, terus kemudian packagingnya tuh pakai cup, terus pakai es yang seperti apa ya, terus kemudian takaran gulanya seperti apa. Itu kita harus samakan dulu dengan kompetitor. Baru kemudian kita beri sedikit added value ya, sedikit keunikan dari titik paritas tadi. Setelah sama semua, baru kita berikan keunikan. Contoh, kalau misal tadi itu ada kompetitor yang menjual es jeruk dengan sedemikian rupa, kita tambahkan toppingnya. Dengan tambahan topping itu berarti kita menambahkan value, kita menambahkan keunikan, atau menambahkan susunya ya, susu dan topping. Sedangkan kompetitor dia tidak punya topping, tidak menambahkan juga susu pada es jeruknya. Nah, ini menjadi satu keunikan karena kita sudah melewati point of parity tadi, titik paritas tadi. Jadi kalau misal kita sudah melewati titik paritas tadi, kita bisa mendapatkan penerimaan di pasar. Kita bisa diterima dengan baik oleh konsumen karena sudah sama levelnya dengan kompetitor. Dan lagi kita menambahkan keunikan itu yang bisa menjadikan kita dipilih daripada kompetitor. Nah, kemudian apa efeknya kalau misal kita tidak memperhatikan point of parity tadi ya? Nanti produk kita akan terlalu unik ya. Unik itu bagus, tapi kalau terlalu unik itu jadi tidak bagus, karena bagi sebagian orang atau sebagian konsumen itu akan terlihat aneh, terasa aneh, karena kalau jus jeruk tidak ada asam-asamnya itu aneh karena tidak ada titik paritasnya, tidak ada point of parity-nya ya. Terus kemudian kalau misal jus jeruk itu yang lain dibungkus pakai cup ya, terus kemudian kita pakai plastik biasa seperti es teh, itu akan terlihat aneh karena yang lain pakai cup, kenapa kita pakai plastik? Itu akan terlihat aneh. Jadi keunikan jadi keunikan yang aneh, bukan keunikan yang positif ya. Nah, ini efeknya kalau misal kita tidak memperhatikan point of parity tadi. Nah, semoga bisa membantu teman-teman.